PT MRT Jakarta Persero Roda mencatatkan kontraksi pendapatan tiket atau fare box dari ridership mencapai 74% di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan hal itu karena anjloknya jumlah rata-rata penumpang harian di kisaran 27.900 penumpang. Target rata-rata penumpang harian MRT sebanyak 100.000 orang. Operasional MRT Jakarta juga turut ditopang oleh pendapatan subsidi yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun pendapatan dari skema ini turut mengalami penurunan lantaran kapasitas fiskal pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terkontraksi. Meski begitu, pendapatan non-farebox MRT Jakarta masih tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, memperkirakan pendapatan non-farebox tahun 2020 mencapai sekitar 360 miliar rupiah. Jadi memang yang mengalami penurunan pendapatan itu dari sektor tiket, Pak, tadi. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau target kita 100.000, ternyata jumlah penumpang yang ada itu hanya sekitar 27.000 penumpang per hari. Jadi ada kontraksi pemasuk target pendapatan itu 73%. Namun yang kita lakukan adalah memaksimalkan pendapatan dari non-tiket tadi, Pak. Jadi yang kita tetap upayakan pertahankan adalah pemasukan kita dari non-tiket, ya. Dan dari pemasukan non-tiket ini boleh dikatakan walaupun terjadi sedikit penurunan, tetapi angkanya tidak terlalu banyak berubah. Rencana pendapatan kalau pemasukan kita mungkin dari fare box itu dengan angka yang saya sampaikan tadi, kontraksi sebesar 73%, maka pemasukan itu diperkirakan sekitar, ini baru angka kasar aja, sekitar 90 miliar dalam setahun ini. Tapi pemasukan kita dari non-fare box itu diperkirakan sebesar 360 miliar dalam tahun ini. Itu berarti nilai pemasukan dari non-fare box itu 4 kali pemasukan dari fare box, karena 90 miliar dan 360 miliar. Jadi kemudian ada pendapatan lain yaitu dari subsidi penumpang karena tiket MRT ini disubsidi, sehingga memang kita beroperasi dengan kira-kira nilai operasi kita itu sebesar 1 triliun per tahun. Jadi ini yang rata-rata yang kenapa kita kelola dan kita bisa memastikan cash flow dari MRT sampai hari ini tetap positif. Dan kalau kita sampai ke sini bisa positif, kita berharap tahun depan dengan situasi pandemi yang lebih baik, kita akan terus bisa kembali mengangkat bisnis kita, baik fare box maupun non-fare box tersebut. Seperti diketahui, pada tahun pertamanya resmi beroperasi pada tahun 2019, MRT Jakarta telah mencatatkan laba di kisaran 70 miliar rupiah, dengan perincian kasar 180 miliar dari firebox, 225 miliar rupiah dari non-firebox, serta 560 miliar dari subsidi pemerintah, dipotong biaya operasional di kisaran 940 miliar rupiah. William menambahkan, pihaknya tidak melakukan pengurangan pegawai dan penurunan kualitas pelayanan. Saat ini yang tengah dilakukan PT MRT Jakarta, yakni memanfaatkan pilar di jalur layang MRT untuk media iklan dengan memasang layar LCD dan LED. Putri Amanda, Berita 1, Jakarta.